Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Dedi Sofyan MPD yang telah memberikan saya kesempatan untuk dapat menjelaskan beberapa materi di video tutorial kali ini. Izin memperkenalkan diri, saya Sofi Depita dari kelas 2C dari Program Studi Pendidikan Matematika Institut Pendidikan Indonesia. Pada video kali ini, saya akan membuat beberapa video tutorial mengenai aplikasi GeoGebra. Yang pertama yaitu menentukan nilai optimum dalam permasalahan matematika mengenai program linier. Yang kedua yaitu menggambarkan grafik fungsi trigonometri dengan satuan derajat. Dan yang ketiga yaitu visualisasi volume benda putar terhadap sumbu X. Sekarang kita langsung saja bahas materinya. Baik, kita langsung saja ke soal yang pertama, yaitu kita akan menentukan nilai maksimum Z sama dengan 40X ditambah 12Y yang memenuhi persamaan 2X ditambah 3Y lebih kecil sama dengan 6, 2X ditambah 4Y lebih kecil sama dengan 8, X lebih besar sama dengan 0, dan Y lebih besar sama dengan 0. Nah, pertama-tama kita buka dulu aplikasi GeoGebra-nya. Tampilannya adalah seperti ini. Lalu yang selanjutnya kita input pertidasaman yang pertama. Pertidasaman yang pertama itu adalah 2X ditambah 3Y lebih kecil sama dengan 6. Lalu selanjutnya kita enter, maka tampilannya adalah seperti ini. Lalu selanjutnya kita input juga pertidasaman yang kedua, yaitu 2X ditambah 4Y lebih kecil sama dengan 8. Selanjutnya kita enter, nah maka tampilannya akan seperti ini. Nah, agar warnanya itu tidak sama, nah maka kita bisa rubah nih warnanya. Misalkan untuk pertidasaman yang pertama, kita klik kanan, lalu kita klik yang properti. Nah, lalu kita pilih yang warnanya misal kita pilih yang warna merah. Lalu selanjutnya untuk yang pertidasaman yang kedua, misalkan kita pilih yang warna biru. Yang warna biru. Misal kita pilih yang warna biru, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi ada perbedaan ya dari warnanya. Untuk pertidasaman yang pertama warna merah, dan untuk pertidasaman yang kedua warna biru. Nah, lalu selanjutnya kita rubah pertidasamaan dari soal menjadi bentuk persamaan, yaitu 2X ditambah 3Y sama dengan 6. Lalu kita enter. Nah, tampilannya seperti itu. Lalu 2X ditambah 4Y sama dengan 8. Kita enter. Lalu yang X lebih besar sama dengan 0 juga kita jadikan sebuah persamaan, yaitu menjadi X sama dengan 0. Kita enter, dan Y sama dengan 0. Kita enter. Nah, setelah di enter, kita akan mencari perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y. Maka kita klik yang peralatan yang kedua, yaitu titik baru atau poin. Lalu selanjutnya kita klik yang perpotongan dua objek. Lalu kita klik pertidasaman yang pertama. Kita klik juga di sumbu Y-nya. Nah, maka akan muncul titik A. Lalu selanjutnya kita klik di pertidasaman yang pertama, lalu kita klik juga di sumbu X-nya. Maka akan muncul titik B. Lalu selanjutnya kita klik di sumbu Y, dan kita klik juga di sumbu X-nya. Maka akan muncul titik C. Nah, lalu selanjutnya kita akan menghubungkan titik A, B, dan C ini. Nah, kita klik peralatan yang kelima, yaitu yang poligon. Nah, poligon kita klik, lalu kita klik di titik A, lalu kita hubungkan ke titik B, lalu kita hubungkan titik B ke titik C, dan titik C ke titik A. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Maaf ya, ini kita hapus.
hapus. Nah, kita klik dulu ininya. Nah, maka tampilannya itu adalah seperti ini. Jadi nanti ketika titik A, titik B, dan titik C ini dihubungkan, maka akan ada B1, A1, dan C. Nah, lalu selanjutnya untuk mencari nilai optimum dari daerah penyelesaian, nah jadi yang A, B, dan C ini merupakan daerah penyelesaiannya ya. Nah, jadi untuk mencari nilai optimumnya, kita tulis rumus NA sama dengan, nah tadi kan Z-nya itu adalah 40X ditambah 12Y. Nah, maka kita tulis 40X dalam kurung A kapital ditambah 12Y dalam kurung A kapital. Lalu selanjutnya kita enter. Nah, maka akan muncul titik NA, akan muncul nilai optimum yaitu 24. Itu untuk nilai optimum titik A. Lalu selanjutnya kita cari NB-nya atau nilai optimum untuk titik B. NB-nya itu sama dengan 40X dalam kurung B kapital ditambah 12Y dalam kurung B kapital. Lalu kita enter. Nah, maka akan muncul NB-nya itu adalah 120. Lalu yang terakhir adalah NC sama dengan 40X dalam kurung C kapital ditambah 12Y dalam kurung C kapital. Lalu kita enter. Nah, maka didapat NC-nya itu sama dengan 0. Nah, sehingga karena di sini kita akan menentukan nilai optimum atau nilai maksimum, maka nilai maksimum itu ada di titik B, yaitu sebesar 120. Nah, seperti itu untuk menentukan nilai optimum atau nilai maksimum. Nah, baik, untuk yang selanjutnya, soalnya yaitu gambarlah grafik fungsi f(x) sama dengan 3 sin dalam kurung 2x derajat ditambah 30 derajat pada interval 0 derajat kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, pertama-tama kita buka dulu aplikasi GeoGebra-nya, tampilannya adalah seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan mengubah tampilan-tampilan ini tuh menjadi bentuk derajat. Nah, sekarang kita klik kanan ya di sembarang tempat, lalu kita klik yang tampilan grafiknya. Nah, maka akan muncul seperti ini. Untuk yang di dasarnya, minimal X-nya kita misalkan negatif 100, lalu untuk maksimal X-nya misalkan 100, lalu untuk minimal Y-nya kita misalkan negatif 50, dan maksimal Y-nya 50. Lalu selanjutnya untuk sumbu X itu sendiri, kita checklist yang jarak, lalu kita misalkan jaraknya itu adalah 30. Lalu untuk satuannya kita buat menjadi satuan derajat. Nah, maka tampilan grafiknya adalah seperti ini. Lalu selanjutnya kita input yang fx yang tadi, grafik fungsinya yaitu fx sama dengan 3 sin dalam kurung 2x derajat ditambah 30 derajat. Namun fx di sini kita misalkan sebagai y. Maka y sama dengan 3 sin dalam kurung 2x derajat ditambah 30 derajat. Lalu selanjutnya kita enter. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, karena ini tuh terlalu jauh ya, jadi kita
tarik garisnya untuk sumbu X, untuk sumbu X-nya, untuk sumbu Y kita tarik ke atas. Kita klik dulu ya, geser tampilan di aku. Nah, kita geser ke atas. Lalu yang ini juga kita geser ke sana. Nah, agar mempermudah, kita cukup lihat satu bukit dan satu lembah agar memudahkan kita. Nah, selanjutnya karena tampilannya sudah seperti ini ya, jadi di sini sudah ada satu bukit dan sudah ada satu lembah juga. Nah, sekarang kita akan membuat titik perpotongan antara parabola dengan sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, sekarang kita klik poin atau titik baru, lalu kita klik perpotongan dua objek, lalu kita klik di sumbu X-nya. Maka akan muncul titik A, kita klik di titik B, dan kita klik lagi akan muncul titik C. Nah, maka itu merupakan titik perpotongan di sumbu X-nya. Lalu selanjutnya kita klik lagi parabolanya. Selanjutnya kita klik di sumbu Y. Nah, maka akan muncul titik D. Nah, maka titik-titik perpotongannya itu ada di titik A, B, C, dan D. Lalu selanjutnya, kita akan membuat titik puncak relatif atau titik ekstrim relatif pada parabola, yaitu dengan klik poin atau titik baru. Lalu selanjutnya kita klik yang ekstrimum. Selanjutnya kita klik di sembarang parabolanya. Nah, maka akan muncul titik E, F, dan G. Nah, maka yang E, F, dan G itu merupakan titik puncak ya, atau nilai ekstrimnya dari parabola yang telah kita cari tadi. Nah, lalu selanjutnya kita juga bisa memindahkan ini ya. Maaf. Nah, kita juga bisa mendrag sebenarnya. Nah, mendrag grafik fungsinya, kita klik pindah, lalu kita klik grafik fungsinya, lalu kita klik di sana misalkan. Nah, kita klik 2. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, maka ini merupakan gambar grafik fungsi fx sama dengan 3 sin dalam kurung 2x derajat ditambah 30 derajat pada interval 0 derajat kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 360 derajat. Lalu untuk yang selanjutnya, soalnya itu adalah visualisasikan volume benda putar dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 ditambah 2x dikurangi 6 terhadap sumbu x. Nah, penyelesaiannya, pertama-tama kita buka dulu aplikasi GeoGebra-nya. Lalu yang selanjutnya kita input fungsinya, yaitu fungsi fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 ditambah 2x dikurangi 6, lalu selanjutnya kita enter. Nah, maka tampilannya seperti ini. Nah, ini karena terlalu besar ya, jadi kita bisa perkecil. Nah, sehingga tampilannya adalah seperti ini. Nah, tampilannya adalah seperti ini. Nah, baik, selanjutnya kita akan mencari titik perpotongan antara grafik dengan sumbu X-nya.
Nah, pertama kita klik yang titik baru atau poin. Lalu kita klik yang perpotongan dua objek. Lalu kita klik grafiknya. Dan kita klik juga sumbu X-nya. Nah, maka akan muncul titik A, B, dan C. Nah, lalu selanjutnya, misalkan kita ambil nih batas dari sumbu X-nya secara sembarang. Nah, misalkan kita ambil X-nya itu sama dengan 0,3. Lalu kita enter. Nah, maka akan muncul sumbu X-nya itu adalah seperti itu. Sumbu sembarangnya itu adalah seperti itu ya, X sama dengan 0,3. Lalu selanjutnya kita akan mencari perpotongan garis dengan sumbu X dan perpotongan garis dengan grafik fungsi polinom. Nah, sekarang kita cari nih. Kita klik yang poin, lalu perpotongan dua objek, lalu kita klik sumbu X-nya yang barusan. Kita klik dan kita klik juga polinomnya, maka akan muncul titik D. Lalu selanjutnya kita klik juga sumbu X-nya, kita klik juga di sini. Nah, maka akan muncul titik E. Nah, lalu selanjutnya kita akan menghilangkan. Nah, kita akan menghilangkan garis yang ini, atau kita akan hide ya. Hide. Nah, untuk meng-hide-nya sendiri kita bisa lihat di sini kan ada bulatan-bulatan ya. Nah, kita tinggal klik saja. Nah, itu kan yang harus dikliknya itu adalah sumbu X-nya, maka kita klik yang ini. Nah, maka akan otomatis hilang. Lalu selanjutnya kita klik peralatan yang nomor 3 ya. Peralatan yang nomor 3, lalu kita klik yang garis yang melalui dua titik. Itu untuk menghubungkan titik E ke titik D. Mantap. Ruas garis di antara dua titik ya maksudnya. Kita klik yang E ke titik D. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu akan muncul ruas garis G gitu ya. Nah, lalu selanjutnya kita akan munculkan slider atau luncuran. Nah, kita akan munculkan slider atau luncurannya. Misalkan di sini. Nah, ini kan berupa angka ya. Kita misalkan berupa sudut. Lalu kenaikannya kita ubah menjadi 0,5 derajat. Oke, nah ini kan alfanya itu adalah 45 derajat. Nah, kita rubah menjadi 0 derajat. Lalu selanjutnya kita akan memunculkan grafik 3 dimensinya ya, kalau misalnya sudah seperti ini. Nah, untuk memunculkan grafik 3 dimensinya, kita klik tampilan yang ini, tampilan, lalu kita klik yang tampilan grafik 3D. Ini belum muncul ya. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu selanjutnya input rumusnya ya, agar terlihat sketsa volume benda putarnya. Rumusnya itu adalah surface kurung siku A, F dalam kurung A, A-nya A kecil, lalu selanjutnya cos dalam kurung B kecil, koma FA kecil, sin B kecil,
koma A, koma X dalam kurung A besar, koma X dalam kurung E besar, koma B, koma 0, koma alpha. Tutup kurung sikunya, lalu selanjutnya kita enter. Nah, maka akan muncul seperti ini. Lalu selanjutnya klik slidernya ya, kita klik slider yang ini. Mohon maaf ya, bukan yang itu. Slider yang ini, lalu yang ini kita klik kanan saja, langsung kita klik kanan, lalu kita buat animasi hidup. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, maka visualisasinya adalah seperti ini. Nah, tampilan visualisasinya adalah seperti ini. Nah, jika kita ingin melihat dari arah yang lain gitu ya, nah kita bisa rotasikan, lalu kita juga bisa perbesar, kita juga bisa perkecil ya. Nah, misalkan ini kita ingin memperkecilnya, nah bisa seperti ini agar terlihat jelas semuanya. Lalu misalkan kita ingin melihat rotasinya dari arah yang lain, nah maka bisa dilihat ya seperti ini tampilannya. Nah, seperti ini kalau dilihat dari arah yang lain. Nah, maka itulah merupakan bentuk visualisasi volume benda putar dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 ditambah 2x dikurangi 6 terhadap sumbu x. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.